Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Arihasta, guru bahasa Inggris dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Saya adalah peserta Lomba Best Practice Guru dalam ajang Muhammadiyah Education Awards tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil best practice saya yang berjudul Eksplorasi Google Form sebagai media penilaian teks biografi berbasis AKM atau menggunakan model soal AKM dan berbasis HOTS di era pandemi. Poin pertama yang akan saya bahas adalah mengapa harus AKM dan mengapa harus HOTS. AKM hadir merespon rendahnya hasil tes PISA negara Indonesia di tahun 2018. Dari 3 jenis literasi, yaitu literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains, Indonesia masuk ke dalam 10 jajaran negara dengan nilai rata-rata di bawah nilai rata-rata internasional. Mengapa harus HOTS? HOTS muncul untuk melatih siswa untuk mampu berpikir lebih kritis. Namun masalahnya, AKM dan HOTS ini masih menjadi kendala bagi siswa karena mereka tidak difamiliarkan dengan AKM dan HOTS ini di kelas. Poin kedua, tentunya muncul pertanyaan, apa yang seharusnya guru lakukan? Dalam hal ini, guru diharapkan mampu membuat siswa menjadi lebih familiar dengan model soal AKM yang berbasis HOTS. Caranya adalah dengan menghadirkan soal-soal model AKM yang berbasis HOTS lebih sering di kelas. Berdasarkan preliminary study yang saya lakukan sebelum melakukan best practice ini, rata-rata guru SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo telah mampu menyusun soal-soal model AKM dan berbasis HOTS. Namun, seringnya mereka melakukannya atau menyusun soal-soal tersebut hanya terbatas pada PTS dan PAS. Kemudian menjadi isu penting untuk menghadirkan soal-soal tersebut lebih sering. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menghadirkan model soal ini ke dalam penilaian harian. Saya membagi presentasi saya kali ini menjadi 3 bagian utama, yaitu planning, acting, dan reflecting. Dalam bagian planning, saya melakukan penyusunan kisi-kisi, pencarian stimulus soal, dan pengecekan readability level atau kadar keterbacaan teks. Dalam tahap acting, saya menyusun soal di Google Form dan kemudian mengujikan soal-soal tersebut ke siswa saya. Dalam tahap reflecting, saya membanding-bandingkan hasil. Langkah pertama dalam best practice ini adalah menyusun kisi-kisi. Dalam penyusunan kisi-kisi perlu kita perhatikan kompetensi dasar, tipe soalnya, level kognitif dan level literasinya, indikator butir soal, nomor soal, dan poin di setiap soal. Setelah kisi-kisi soal kita selesai susun, langkah berikutnya adalah mencari stimulus soal. Perkara mencari stimulus soal ini gampang-gampang susah karena kita harus menemukan sumber yang kredibel. Berikutnya adalah mengecek readability levelnya, yaitu dengan cara kita blok teksnya yang telah kita browsing, kemudian kita menuju ke readabilityformulas.com. Setelah itu ada box besar di situ, kita paste, kita tempel teks yang telah kita pilih tadi di situ. Scroll down ke bawah, kita klik di bagian Are you a human? Atau apakah Anda manusia? Setelah itu cek readability level. Setelah beberapa saat nanti akan muncul hasil dari readability. Langkah berikutnya adalah mengubahnya dalam bentuk gambar dengan snipping tool. Caranya adalah snipping tool terbuka, kita klik new, kemudian tinggal kita drag atau kita tarik bagian mana yang mau kita crop. Langkah berikutnya adalah menyusun soal penilaian harian di Google Form. To short answer kita bisa gunakan untuk soal-soal dengan jawaban pendek, paragraf bisa kita gunakan untuk essay, multiple choice bisa kita gunakan untuk soal pilihan ganda 1 jawaban benar. Untuk checkbox kita bisa gunakan untuk 3 model soal, yaitu pilihan ganda dengan lebih dari 1 jawaban benar, benar salah 1 pernyataan, dan pilihan ganda benar salah dengan 3 pernyataan. Langkah berikutnya adalah memberikan tautan kepada siswa. Setelah kita unduh hasil kerjaan siswa,
Kemudian kita analisa hasilnya. Nah, dari data ini akan saya persingkat menuju ke pertama saya analisa dari jenis soalnya. Rata-rata siswa, 76 siswa benar, dan yang pilihan ganda lebih dari satu jawaban benar ada 75 siswa. Jenis soal yang saya bandingkan berikutnya yaitu soal dengan modal yaitu pilihan ganda benar salah satu pernyataan dengan pilihan ganda benar salah 3 pernyataan. Ada 75 siswa yang menjawab dengan benar, dari 88 atau 84% menjawab benar, dan yang pilihan ganda benar salah 3 pernyataan ini di bawahnya jawaban pendek dengan esai. Yang ini bedanya cukup jauh, bisa kita lihat di sini 75 dan 57, 85% melawan 64%. Saya juga membandingkan level kognitif dan level bisa kita lihat untuk level 1, C1 dan L1 ini 76 yang benar, ini 86%, kemudian turun menjadi 74 di C2 dan level 2, ini 83%, kemudian turun signifikan menjadi 69 atau 78%-nya. Sekian Bapak Ibu presentasi saya kali ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email saya di dianarihasta@gmail.id. Thank you so much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.